Akhirnya, seperti diprediksikan, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya. Suku bunga acuan Indonesia dan Amerika pun menjadi semakin dekat. Apakah ini bisa berpotensi menimbulkan risiko? Sementara itu IHSG masih saja berputar-putar di 6.800 hingga 6.900. Walau tahun ini sebenarnya investor asing yang masuk di pasar saham kita sudah mencapai 20 triliunan rupiah. Apa yang membuat pasar saham menjadi sepi tak bergairah? Valuasi beberapa harga saham pun mulai melorot. Saham-saham seperti apa yang sebaiknya dipilih para investor? Berikut ini analisis dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Ya kalau dilihat sih memang kalau Fed sendiri ya, orang itu kan masih memperkirakan kenaikan antara 1 sampai 2 kali 25 basis point kan di second half ini. Sebelum nanti mungkin tahun depan menurunkan suku bunga lah gitu kan. Karena statement itu kan diperoleh dari beberapa anggota Fed yang sebagian ingin 1 kali aja, sebagian lagi ingin 2 kali gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya konsensus sendiri memperkirakan kan bulan Juni memang akan terjadi kenaikan suku bunga Fed, tapi di bulan September atau November itu kemungkinannya itu mungkin tidak begitu tinggi. Tapi kalau kita melihat dari statement dari Pak Peri kemarin, beliau masih memperkirakan 2 kali ya, 2 kali kenaikan 25 basis point gitu dari Fed ini. Jadi sebetulnya kita mesti melihat setelah bulan Juli ini, nanti bulan September misalnya ya, berapa besar sih sebetulnya inflasi yang masih terjadi di sana gitu. Misalnya itu di luar perkiraan, lebih rendah dari perkiraan, ada kemungkinan kan Fed nggak menaikkan suku bunga gitu ya. Kalau misalnya itu yang terjadi, ada kemungkinan BI kan berarti mempunyai alasan juga untuk menurunkan suku bunga pada bulan Oktober gitu. Karena inflasi kita kan dapat dibilang kan rendah ya, dan mungkin bisa turun kembali gitu di bulan September Oktober gitu. Jadi kalau saya lihat chance untuk BI untuk menurunkan suku bunga lebih dulu dibandingkan Fed itu cukup tinggi. Mungkin perkiraan di bulan Oktober gitu ya. Tapi tentu saja itu semua melihat dulu terhadap tingkat inflasi di Amerika ya. Jadi itu kan yang membuat Fed bisa memutuskan akan tetap stay atau menaikkan kembali gitu. Dulu saya juga punya kekhawatiran gitu sih, tapi rupanya kan itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi, dan kalau dilihat kan rupiah kita juga lumayan stabil lah ya. Walaupun belakangan ada sedikit melemah, tapi dapat dibilang sih cukup stabil lah. Jadi ada kemungkinan karena tingkat inflasi yang mungkin berbeda juga ya dibandingkan dulu gitu. Kalau sekarang tuh Indonesia malah lebih rendah dibandingkan Amerika. Jadi itu juga membuat hal yang mesti kita lihat juga. Jadi saya perkirakan sih ada kemungkinan BI lebih duluan menurunkan suku bunga ketimbang Fed gitu. Mungkin bulan Oktober tuh udah mulai gitu. Tapi Fed perkiraan saya awal tahun depan baru akan menurunkan suku bunga gitu. Salah satunya saya lihat dari statement dari Pak Peri juga kemarin ya, di Pak Gubernur BI gitu, yang mengatakan bahwa Fed kemungkinan akan 2 kali menaikkan suku bunga kan di second half ini. Dan kemudian yang perlu kita lihat juga adalah pertumbuhan kredit yang kelihatannya melambat ya. Dan di bulan Juni dibandingkan bulan Mei kan, dari 9,4 jadi sekitar 7,6 kalau salah ya, 7,6% gitu. Dan perkiraan pertumbuhan kredit tahun ini juga diturunkan gitu, dari 10 sampai 12% jadi 9 sampai 11%. Jadi kalau saya lihat ini mungkin ada kepentingan juga supaya tetap tumbuh itu seperti apa gitu kan. Salah satunya kan mungkin kan menurunkan suku bunga gitu ya. Tapi tentu saja penurunan suku bunga itu akan baru dilakukan kalau misalnya inflasinya terjaga, misalnya di Amerika bisa terjaga sehingga Fed nggak menaikkan suku bunga gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan, mungkin sekitar bulan September apa yang terjadi itu sangat krusial ya terhadap keputusan BI gitu. Kalau dilihat sih sebetulnya kan year to date ya, kalau saya lihat asing itu kan sebenarnya masuk sudah 20,9 triliun ya sampai kemarin ya. Jadi itu kan suatu jumlah yang besar. Tapi yang menarik kan indeksnya nggak kemana-mana gitu kan. Salah satunya memang karena investor lokal itu relatifly tidak seramai tahun lalu misalnya pada waktu COVID gitu ya. Alasannya macam-macam, salah satunya kalau yang saya pribadi saya lihat sih adalah ditutupnya kode investor asing lokal. Mungkin tujuannya sih baik ya dari bursa, mungkin kan karena banyak sekali FOMO yang membuat investor lokal mengalami kerugian gitu ya karena ikut-ikutan gitu. Nah dengan penutupan dari kode asing itu kan mereka menjadi tidak ikut-ikutan ya. Tapi memang masalahnya jadi berubah gitu kan.
dengan ditutupnya transaksi itu yang baru diketahui sore hari, jadi pada waktu indeks harga saham gabungan misalnya turun, mungkin investor lokal tuh panik sendiri dulu gitu kan, mereka malah menjual duluan gitu kan, padahal asingnya misalnya beli gitu kan. Kalau dulu kalau waktu dibuka, investor asingnya beli pada waktu IHSG turun, lokalnya ikutan beli gitu. Nah itu yang tidak terjadi sekarang gitu. Jadi itu memang salah satunya penyebabnya itu juga sih kalau saya lihat ya. Banyak sih sebetulnya. Karena investor asing itu kan kalau misalnya masuk ke Indonesia ya, terutama kan pasti masuk ke blue chips ya. Big Banks gitu kan, Telkom, Astra dan lain-lain gitu kan, saham-saham yang besar lah. Tapi kan setelah itu terjadi, nanti kan harusnya sih second liner juga mulai dilirik gitu kan. Nah kenapa memang tahun ini agak lambat juga, karena mungkin ada rencana Pilpres kan tahun depan ya. Jadi sebagian juga berhati-hati karena kredit di perbankan juga kalau untuk kredit korporasi mungkin lebih lambat ya dibandingkan kondisi normal gitu. Malah kredit konsumer yang tumbuh kan. Jadi itu memang hal-hal yang perlu kita perhatikan juga gitu. Tapi sebetulnya peluang ini juga menjadi tinggi karena pada saat indeksnya belum naik ya, asingnya udah masuk. Pada saat nanti indeksnya kembali naik itu kesempatannya mungkin udah hilang, keburu naik harganya kan. Jadi kesempatannya sebetulnya saat-saat sekarang harusnya. Ya beberapa saham second liner selain saham big caps ya. Big caps juga sebetulnya ada juga sih yang masih ketinggalan seperti kalau perbankan sih saya lihat misalnya Bank Mandiri, BNI itu ketinggalan ya dibandingkan BCA atau BRI gitu ya yang udah naik duluan gitu ya. Itu juga menarik. Kemudian juga second liner kalau saya lihat juga beberapa ya performanya cukup bagus. Tapi sempat mengalami tekanan karena penurunan harga komoditas misalnya. Salah satunya yang baru IPO NCKL, saya lihat juga itu menarik. Terus juga yang ada corporate action mungkin seperti film mungkin ya, yang IP-nya itu intellectual property-nya tidak dinilai di dalam neraca tidak kelihatan ya. Padahal sebetulnya mempunyai nilai yang sangat tinggi di situ. Itu juga mungkin menarik karena mungkin mereka juga ada corporate action ya. Dan beberapa saham-saham yang penurunannya cukup banyak saya lihat juga menarik sebetulnya untuk saat ini ya. Komoditi terutama kalau misalnya kayak coal ya, kalau kita yakin misalnya ke depannya akan cukup stabil gitu ya harganya. Sekarang banyak sekali yang diperdagangkan di 2 kali atau 3 kali PE gitu. Price earning itu yang menurut saya sih sangat rendah ya. Walaupun kita tahu harga komoditas itu turun sehingga profit tahun ini mungkin nggak setinggi tahun lalu. Tapi memang kalau misalnya sampai 2 kali, 3 kali PE sih sebetulnya sangat rendah ya untuk long term gitu. Harga pada waktu tahun lalu tuh sangat tinggi itu kan karena memang adanya perang di Ukraina ya. Yang membuat harganya memang abnormal juga sih dibandingkan historical kan nggak pernah setinggi itu ya. Jadi kemungkinan tahun ini harusnya sih memang turun ya, dan memang sudah terjadi ya penurunan itu ya. Sampai satu titik, tapi kita kan mesti tahu juga ya bottomnya di mana gitu ya. Pasti ada satu titik dia mulai kembali lagi gitu, stabil di situ gitu ya. Nah memang selain itu juga ada isu dari negara-negara Eropa, khususnya negara Barat terhadap ESG ya. Jadi coal atau CPO yang merupakan unggulan kita itu mendapatkan tekanan di situ. Karena beberapa investor asing mungkin tidak boleh masuk ke sektor itu gitu. Itu yang membuat kenapa valuasinya relatif sangat murah kan dibandingkan sektor lain gitu. Saya melihat malah menarik kan, karena di bawah IPO kan NCKL itu kan. Nah, NCKL itu kenapa menarik? Karena mereka berhasil mengembangkan HPAL ya. HPAL itu kan bahan baku yang nanti memproduksi nikel sulfat yang banyak sekali negara-negara lain itu gagal dalam mengembangkannya. Termasuk teknologi dari negara-negara barat gitu. Cuman masalahnya teknologi ini berhasil itu kan berdasarkan dari teknologi China ya. Saya pikir kalau misalnya ada persaingan dagang seperti sekarang ini kan mendapatkan tekanan juga. Tapi harusnya kan performanya dari mereka itu kan sangat baik gitu. Jadi kalau saya lihat dengan level seperti sekarang harusnya sangat menarik ya untuk kedepannya gitu ya.